Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته. Faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan juga kepada diri kita semua untuk meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ramai kita yang hadir dalam masjid ini, begitu besar tinggi jabatan kita,
begitu banyaknya ilmu yang dibanggakan, begitu kuat fisik yang dipunyai, begitu tampan paras yang dibanggakan. Siapa yang mulia di sisi Allah? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu, kata Allah, atqakum, yang paling bertakwa, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dicontohkan jauh ketika di zaman nenek moyang kita. Ketika Qabil menyadari kurbannya tidak diterima oleh Allah, lalu timbul rasa dengkinya terhadap Habil. Dia berniat untuk menghempaskan batu ke kepala Habil. Apa jawaban Habil? Lain basatta ilayya litaqtulani ma ana bibasiti yadiya liaktulaka inni akhafullah. Kalau engkau hendak menggerakkan tangan mengangkat batu yang besar untuk membunuh aku, ma ana bibasiti yadiya ilaika liaktulaka, aku tidak akan melakukan hal yang sama. Kenapa Habil tidak mau melakukan yang sama? Apakah Habil lemah? Apakah Habil takut? Inni akhafullah. Ternyata Habil takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi krisis kita saat jika seorang pejabat, jika seorang penegak hukum, jika seorang dokter, jika seorang yang mempunyai ilmu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tak akan pernah kita lihat kerusakan-kerusakan seperti yang pernah diprediksi oleh malaikat ketika Allah hendak menciptakan manusia. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Mereka berkata, ya Allah, untuk apa engkau menciptakan di muka bumi yang kerjanya hanya membuat kerusakan dan juga menumpahkan darah. Hadirin sidang Jumat mati Allah Subhanahu wa taala, maka takwa senantiasa harus kita tanamkan dalam hati, bahkan menjadi syarat rukun khutbah. Bermakna minimal sekali seminggu kita mendengarkan wasiat takwa, memperingatkan diri untuk mengecas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat mati Allah Subhanahu wa taala, judul khutbah pada hari ini yakni berdoa adalah senjata orang yang beriman. Hadirin sidang Jumat mati Allah Subhanahu wa taala, apa itu doa? Doa bermakna meminta kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah katakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad, di mana aku? Fa inni qarib, maka sesungguhnya aku sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku pasti akan mengabulkan doa jika mereka memohon atau meminta kepadaku. Kemudian juga doa bermakna mengajak, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Abdurrahman bin Auf ketika dia melihat Abdurrahman bin Auf baru saja mempunyai tanda-tanda melaksanakan pernikahan. Apa kata Rasulullah kepada Abdurrahman bin Auf? Aulim walau bisyatin, berwalimahlah walaupun hanya satu ekor kambing. Hadirin sidang Jumat mati Allah Subhanahu wa taala, yang akan kita bahas pada hari ini adalah doa ketika memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda kepada para sahabat, ala adullukum yunajjikum wa yadurru arzaqukum. Maka kalian, aku tunjukkan kepada sesuatu yang bisa membuat kamu sukses, membuat kamu berhasil. Kemudian wa yadurru arzaqukum, yang bisa melancarkan rezekimu. Kata Rasul, sebagaimana yang dinukil dalam kitab Mustadrak Imam Al-Hakim. Bala, kata sahabat. Para sahabat menjawab, kami mau ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, ud'u bil laili wan nahar
fa innahu silahul mu'min. Senantiasalah kamu berdoa di waktu malam dan juga di waktu siang, karena doa itu adalah senjata bagi orang-orang yang beriman. Hadirin sidang Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ketika fisik kita yang sempurna, ketika akal kita pun masih kuat untuk berfikir, tapi masih banyak kita di dalam hati merasakan kekurangan-kekurangan, merasakan sifat-sifat kelemahan kita, membutuhkan pertolongan, yang pertolongan itu tidak akan meminta imbalan kembali kepada kita. Maka kepada siapa kita meminta pertolongan? Kecuali hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah senantiasa menguji kita? Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus. Akan pasti kami uji mereka dengan sifat rasa takut, wal ju', dengan rasa lapar, wa naqsin minal amwal, kami uji mereka dengan kekurangan harta, wal anfus, kami uji mereka dengan penyakit-penyakit, wa thamarat, dan kami uji mereka dengan kemegah-megahan. Wa basyiris sabirin, dan beri kabarlah gembira kepada orang-orang yang bersabar kepada Allah. Hadirin sidang Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita hidup di dunia, kita akan senantiasa diuji oleh Allah. Dalam beberapa versi ujian yang Allah berikan seperti yang di dalam ayat Allah sebutkan tadi, maka pada saat itu timbullah sikap kelemahan dalam hati kita, membutuhkan pertolongan yang maha kuasa, yang maha berdikari, tidak membutuhkan pertolongan orang lain, tidak membutuhkan pertolongan makhluk. Maka padanya lah kita berhak meminta pertolongan. Maka pada saat itu meminta pertolongan adalah wujud kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan, wa idza sa'alaka ibadi, ketika hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad. Apa maknanya? Orang-orang yang bertanya, orang-orang yang senantiasa berdoa adalah seseorang yang benar-benar memproyeksikan dirinya, memposisikan dirinya benar-benar sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Bukankah manusia diciptakan, makhluk diciptakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah, untuk berubudiyah. Maka hamba-hamba yang senantiasa berdoa kepada Allah adalah seorang hamba yang senantiasa memposisikan dirinya benar-benar berubudiyah, benar-benar sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Ghafir juga Allah katakan ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Maka Tuhanmu telah berkata, ud'uni astajib lakum. Ini adalah kalimat perintah. Berdoalah kepadaku, memintalah kepadaku, astajib lakum, maka aku pasti akan mengabulkan permintaanmu. Innal ladzina yastakbaruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Maka orang-orang yang sombong, orang-orang yang takabur, orang-orang yang membesarkan dirinya disebabkan hartanya, disebabkan jabatannya, disebabkan fisiknya, disebabkan keturunannya, dia angkuh di muka bumi Allah, maka dia akan Allah campakkan ke neraka jahanam dalam keadaan hina-dina. Apa maknanya? Bahwa berubudiyah kepada Allah adalah bentuk merendahkan hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sangat benci di saat seorang hamba yang di saat dia beribadah kepada Allah, dia sama sekali tidak menutupnya dengan memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah golongkan orang-orang yang tidak meminta dalam ibadahnya adalah seperti orang-orang yastakbirun, orang-orang yang sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah menyebutkan wa idza sa'alaka ibadi anni qarib, ketika Allah menyebutkan ayat ini, sebelumnya Allah menyebutkan ayat-ayat yang berisi tentang puasa.
Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran, dan juga setelahnya Allah sebutkan ayat-ayat yang berisi tentang Allah menurunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Apa maknanya? Bahwa saat-saat doa yang sangat dicintai oleh Allah adalah ketika kita berpuasa dan juga ketika kita melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Makanya Rasul katakan, salasatun la turaddu da'watahum. Ada 3 yang doanya tidak akan Allah tolak. Siapa itu? Ad-da'watul mazlum, yakni doa orang-orang yang dizalimi. Kemudian da'watus shaim hatta yuftir, doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Kemudian da'watul walidain, doa kedua ibu bapa. Hadirin sidang Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka perlu kita menghususkan suatu pekerjaan, satu perbuatan, atau menghususkan satu waktu agar doa kita tak terhijab, agar doa kita tak tertinding di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yakni kita memancingnya dengan berpuasa, kita memancingnya dengan senantiasa melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Begitu jugalah dalam surah yang biasa kita bacakan di pagi Jumat, di subuh hari Jumat. Allah katakan, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Jauh sekali lambung mereka. Kenapa lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka? Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a, yakni senantiasa berdoa kepada Tuhan mereka dalam bentuk rasa takut dan penuh rasa harap diterima doanya tersebut dari hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka waktu yang paling terbaik berdoa di hadapan Allah, yakni di saat orang-orang terlelap, tetapi kita menjauhkan lambung kita dari tempat tidur yang nyaman, tempat tidur yang empuk. Padahal sangat senang sekali kita berbaring-baring, sangat nyenyak sekali kita kalau khususkan untuk tidur. Tapi pada saat itu kita lawan rasa kantuk, kita lawan rasa manas untuk yada'una rabbahum, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini Allah nukilkan dalam surah As-Sajdah, bermakna orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Allah, orang-orang yang senantiasa menjauhkan lambungnya dari tempat tidurnya yang nikmat, tempat tidurnya yang nyaman, adalah tergolong orang-orang yang senantiasa sujud, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.